Oke teman-teman saudaraku sekalian semua, ini yang saya maksudkan rekan saya yang dari Sulawesi ya. Betul Mbak Rara, yang akan mengangkat kisahnya yang cukup bikin bulu kuduk saya merinding juga. Kisah perjalanan Mbak Rara tentunya, di kisah nyata tentunya. Dan real Mbak Rara sendiri yang mengalami ya, bukan begitu Mbak Rara? Iya, di Oke, pengalaman pribadi sih. betul. Oke, jadi mari kita dengarkan paparan dari beliau tersebut teman-teman. Jadi jangan lupa siapkan selera pria sama kopinya, dan mari langsung saja para mulai dari awal bagaimana kisah. Jadi sih zaman saya masih kerja gitu ya. Itu kisahnya sekitar tahun 2009. Saya kebetulan saat itu bekerja di salah satu tambang di akhir Kalimantan, dan kebetulan tambangnya itu berada di sebuah pulau. Pulau yang kalau dikatakan itu cuman sebuah hutan belantara di dalam situ. Ada sih warga, tapi warganya cukup jauh untuk kita jangkau eh, di pemukiman warga sana. Jadi di dalam tambang itu disiapkan mes untuk para pekerja. Nah, di dalam mes itu, di dalam tambang itu memang banyak banyak pekerja. Nah, bagi saya kan kebetulan saat itu bersama suami mempunyai yang sudah berkeluarga itu dipisahkan dengan mes yang belum berkeluarga, yang maksudnya yang tidak ada keluarganya di dalam situ. Nah, saat itu posisi mes mes karyawan dengan mes saya itu lumayan jauh jaraknya, dan Oh, uh, tidak difasilitasi dengan angkutan, maksudnya tidak difasilitasi transport untuk ke ke mes keluarga gitu. Nah, di saat perjalanan balik dari eh, kantor. oke Mbak Rara, maaf saya potong sebentar. Jadi intinya ini di sebuah perusahaan yang jauh dari pemukiman penduduk atau perkampungan begitu ya. Betul Ya, betul. betul. Dan intinya sebelum tambang itu dibuka, itu tuh sebelumnya hutan belantara begitu ya, di Iya, sebuah hutan pulau. belantara. Hmm. Itu tepatnya di daerah mana Mbak? Pulau apa atau Itu tepatnya di area Kalimantan Kalimantan Utara, di Kalimantan Pulau Utara? Pulau Bunyu. Betul-betul, memang saya pernah dengar pulau itu juga agak banyak menyimpan misteri ya. Oh, lanjut Mbak. Nah, di saat perjalanan balik dari kantor itu kebetulan saya harus melewati banyak ini ya, ada mes, terus ada kita masih melewati hutan belantara yang belum terjamah gitu kan. Terus uh, saya melewati sebuah gudang-gudang yang memang saat itu sudah tidak dipergunakan. Gudang di depan gudang itu ada beberapa kendaraan atau dump truck yang sudah rusak, sudah berapa lama gitu, sudah berbulan-bulan tidak terpakai karena treble-nya mekanik nggak tahu. Yang Nah, jelas di saat yang jelas mobil rusak gitu, uh, yaitu properti perusahaan lah ya. Betul, betul, betul. uh, Lanjut lanjut. di saat saya mau balik ke rumah kan melewati gudang itu. Nah, pas saya berpapasan dengan mobil rusak itu, tiba-tiba mobil itu terstarter, hidup. Ini padahal udah lama nggak bisa hidup, bahkan rusak tidak terrealisasi, tapi ketika Mbak Rara lewat Iya, bisa hidup gitu tiba-tiba. betul. Wih, Tiba-tiba langsung hidup.
sempat sih saya agak ngomong, lah alhamdulillah ya mobil ini sudah mulai berfungsi lagi, maksudnya gitu kan. Cuman kok bulu kuduk ini merinding ya, bulu kuduknya agak merinding saat itu. Aku balik menoleh kan, lihat siapa supirnya gitu. Nah, siapa supirnya, giliran ngelihat ke dalam itu sama sekali nggak ada orang. Emang di situ sudah gelap, nggak ada orang sama sekali, tapi mobil itu hidup. Dan Langsung tambah merinding kan, bulu kuduk. dan lampu-lampu mobil itu juga hidup seperti selayaknya mobil normal begitu, Mbak? Iya, Tanpa maksudnya hidup tanpa operator, tanpa supir ya. tanpa operator. Dan di situ nggak ada orang di sekitar situ yang dekat di workshop itu, nggak ada, jauh ya. Ya, nggak ada. Seandainya hari itu, Makanya aku yes, perasaan tuh gak enak saat itu. Langsung enggak juga lari, tapi cara jalannya tuh dipercepat sampai ke dalam rumah langsung push. Dan udah deh, setelah itu aku nggak tahu deh. Besoknya baru aku nanya sama mekaniknya, Mas, mobil yang di depan gudang itu sudah bagus ya? Gak ada, Mbak, itu mah nggak bisa bagus udah kayaknya, kecuali alatnya ada yang diganti, tapi alatnya harus ada yang ada di India dikirim ke sini. wow, Jadi benar semalam tuh yang maksudnya yang hidupin mobil itu yang tanpa kita tahu gitu ya, yang kasat mata. betul. Kalau untuk penampakan nggak ada ya, maksudnya seperti bayangan atau apa gitu ya. Yang jelas mobil itu tiba-tiba hidup begitu, tepatnya habis maghrib gitu, Nggak Mbak. ada, tempatnya itu nggak ada. Mungkin Kalau beberapa andainya ada Hah? bisa aja kan kita mungkin ada orangnya lagi kemana gitu. Ini kan nggak ada sama sekali penampakan bahwa ada bayangan ada orang kah lewat atau gimana, kan ini nggak ada. Dan itu maksudnya pertama kali atau memang udah sering atau memang sudah terkenal tempat itu tuh angker, atau mobil itu sering mengadakan teror seperti itu, interaksi nggak jelas begitu? Untuk mengadakan teror sih saya belum pernah dengar sih. Ya, cuman memang area itu memang angker, daerah Tambang itu memang angker. Betul. Kan warga-warga situ kan sudah tahu bahwa area tambang itu yang kita tempati sekarang untuk menambang saat itu katanya ada sebuah perkampungan tak kasat mata di situ. Ada sebuah anggaplah sebuah kerajaan di masa lalu yang istilahnya masih berkembang, atau orang-orang yang Indigo mungkin pikir itu adalah sebuah wilayah jin di situ. Iya. Intinya ada paranormal atau orang pinter gitu yang bisa melihat kalau daerah situ ada perkampungan makhluk gaib gitu ya. Itu kok bisa tahu di situ ada perkampungan makhluk gaib itu gimana ceritanya tuh, Pak? Dari orang pintar atau dari Indigo? Dari kisah dari ini ya, penjaga security dari tambang itu sendiri sih. Dia itu entah dia dalam keadaan tertidur atau enggak, tapi dia diperlihatkan di bawah ke alam itu, bahwa di situ di area tempat dia berjaga itu ada sebuah perkampungan yang ada pasarnya, ada pemerintahannya, ada warganya, pokoknya seperti kita manusia sehari-hari. Cuman katanya yang membedakan itu karena di situ cuman semua penduduknya atau penghuninya itu mereka menggunakan baju warna merah dan kuning, dan menggunakan pakaian yang masih yang tidak semodern seperti kita ini kan.
mereka masih menggunakan baju-baju zaman kerajaan. Betul, betul. Jadi mereka itu terlihat seperti selayaknya kita begini, manusia begini ya, ada perkampungan, ada pasar dan lain sebagainya. Hanya perbedaannya Iya, pakaian mereka semua sama gitu, berwarna kuning ya merah sama. gitu. Ya, ya, ya. Ya dominan merah dan makanya eh, kami yang bekerja di daerah tambang itu diharamkan lah, ya istilahnya diharamkan untuk menggunakan merah dan Berarti itu cerita termasuk sangat diakui oleh para kru tim perusahaan dan warga setempat, dari narasumber seorang security tadi, bahwa tidak boleh menggunakan warna oranye dan kuning dan oranye, Mbak ya. merah. Oh, merah. Itu jika kita melanggar atau menggunakan itu, adakah hal-hal yang janggal atau Uh, dari yang pernah saya dengar sih, ya, ya. di situ, kita menggunakan merah atau kuning itu pasti ada aja trouble yang dia dapatkan. Maksudnya ada masalah aja yang dia dapat. Apa dia itu ada kecelakaan kerja atau pokoknya trouble yang dia hadapi sendiri. Waduh, kebetulan saya lagi pakai baju kuning nih, Mbak. Oh, duh, tapi nggak sampai sini, Mbak ya. Kita cuman record ya. Nah, Saya jadi ngeri juga nih. Ya, 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 betul, betul. Oke, Mbak Rara, lanjut. Apakah dan itu masih diakui hingga sekarang gitu, Mbak? masih diakui hingga sekarang karena itu bukan, maksudnya yang seperti itu bukan sekali dua kali merusak perusahaan. Maksudnya gini loh, beberapa kali itu kan, maksudnya perusahaan itu kan banyak pekerjanya gitu. Setiap ada kecelakaan kerja atau ada masalah dengan kendaraannya, itu pasti kerjaan dari, maksudnya ada kerjaan dari mereka gitu. Nah, makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Nah, ditanyakanlah sama paranormalnya kan, maksudnya ditanya pada dukunnya, kenapa ada trouble seperti ini? Katanya gini, orang ini yang tak kasat mata ini lagi tidak senang dengan pekerjaannya yang ini, karena dia lagi, maksudnya kalau mereka jorok atau apa segala macam, dia pasti mengganggu. Betul, betul. Meskipun Dia nggak mengganggu. pakai baju merah atau kuning, kalau penghuni di situ nggak suka, pasti ada kejadian ya. Iya. Terus mereka tuh, maksudnya yang tak kasat mata itu juga sebelum memulai pekerjaan awal, maksudnya kita mulai kerjaan lagi, proyek baru lagi, kita harus motong sapi. Waduh. Jadi kalau entu dedemit ngambek 10 kali, waduh, bisa 10 sapi ya. Sering makan daging kita ya. Iya. Itu untuk dikorbankan begitu, Mbak? Maksudnya kambing itu dipotong untuk dikorbankan atau sedekah? Sapinya itu dikorbankan, terus kepala sapinya itu diletakkan di salah satu sudut yang memang diyakinkan bahwa itu tempat mereka. Betul, betul. Jadi setelah memotong sapi itu agak terrealisasi, maksudnya agak aman ya, nggak ada teror, nggak ada apa gitu ya. Berarti kalau memang itu jenis perkampungan, berarti cukup banyak ya makhluk yang kasat mata di situ kalau sampai udah seperti kampung ya. Tapi untuk penampakannya, Mbak? Kalau pengalaman saya sih kayaknya cukup banyak ya, karena saya juga beberapa kali mengalami itu. Ini loh, perjalanan dari mes karyawan dan tempat saya kan, kita harus ngelewatin beberapa ini ya, jalanan yang agak-agak sepi, terus angker juga kan. Nah, di salah satu perjalanan itu ada sebuah pohon, itu pohon sudah kepotan tapi nggak bisa roboh. Nah, di pohon, dekat pohon situlah aku tuh biasa ngedengerin anak kecil menangis. Benar-benar terdengar jelas dengan telinga kita yang
mendengar bahwa anak kecil menangis. Kalau nggak anak kecil menangis, ada sebuah teriakan seorang perempuan berteriak di dekat pohon itu. Dan itu yang bisa mendengar suara itu Mbak sendiri atau beberapa teman Mbak atau orang lain atau maksudnya Mbak sendiri Kalau atau banyak orang bisa mendengar suara itu ya? aku karena saya nggak tahu ya yang lain, cuman kalau saya nyata aku dengar sendiri. Cuman aku pernah tanya suami juga kan, Iya. Mas ini waktu kemarin aku lewat sini, kita kan sama-sama jalan gitu. Kamu lihat, kamu dengar nggak suara anak kecil nangis? Hah? Terus kalau ada perempuan teriak nangis tuh, dengar nggak? Dengar katanya. Terus kenapa nggak dicari ke sumbernya di mana? Aku bilang kayak gitu kan, kenapa nggak cari sumber? Ya siapa yang mau cari? Kamu tahu sendiri di situ kok areanya angker gitu. Oh, jadi udah Mending akhir gitu. benar-benar udah diakui ya. Dan itu terdengarnya rata-rata jam berapa Mbak? Malam, siang atau Aku kan saat itu kalau pulang kerja biasanya itu sekitar jam 9 malam ya. malam? Jam 9. Jadi ya sekitar malam hari. Jam 9 tuh udah kedenger ya suara itu ya. 9. Oh, Itu kan karya maksudnya perjalanan jalur untuk sebuah mobil tambang untuk antar material ya. Cuman kan nggak selalu lewat gitu, makanya nggak terlalu ramai, sepi. Kalau nggak ada mobil lewat ya sepi banget. tapi ketika Mbak mendengar suara itu, ketika menoleh ke pohon tadi nggak ada ya penampakan seperti anak kecil, cuman suara aja. Suara aja. Tapi Kalau penampakan anak kecil enggak. terus kemudian Cuman ada suara aja. suara anak kecil sama suara perempuan menjerit. Maaf ini mungkin humornya itu dedemit lagi lahiran kali ya. Enggak, maaf salah, ini mungkin begitu ya maknya sama anaknya. Sorry saudara-saudara Mungkin sambil kan humor. maknya si bayi itu yang nangis kali. Maknya kali lagi frustasi denger anaknya teriak nangis ya. Mungkin. Tapi itu selalu ya kalau Mbak pulang kerja gitu, selalu ya itu tadi ada mobil berbunyi. Itu di hari-hari tertentu ya. Mungkin rekan-rekan Mbak Iya. yang tinggal di daerah situ aja ada juga yang mendengarkan atau punya kisah-kisah yang berbeda juga gitu. Ya kalau kisah yang berbeda sih ada. Kan daerah tambang itu yang namanya angker ya pasti ada ya. Oke. Terus kalau daerah kita masuk ke area tambang, maksudnya masuk ke tambang itu, nah ada beberapa karyawan itu sempat merekam ya penampakan kunti. Dan benar-benar bisa terekam kamera begitu ya. Iya, terekam kamera karena di saat itu hujan deras karena ini teman perlihatkan ininya ya, hasil rekamannya saat itu ada mereka di saat hujan deras sangat kencang, dia punya angin tuh kencang, jadi semua karyawan yang ada di tambang tuh berteduh di bawah satu pohon. Nggak semua sih ya, maksudnya yang bisa tertampung di situ di bawah pohon itu mereka di situ berteduh. Nah di saat mereka asik-asik berteduh, ada yang nyanyi di atas pohon. Waduh. Ya, itu dia lagunya modern, lagu. Itu lagu yang dinyanyikan pop, keroncong, remix atau apa Mbak? Kalau boleh tahu maaf. Nyanyiannya cuma ini kayak gitu Astagfirullahaladzim aja. Mbak, jangan kamu. Oke. Oh, maksudnya dia tertawa begitu ya. Dan itu yang berteduh di bawah itu semuanya tahu ya? Ya tahu. Buset. Ya makanya kan mereka lihat yang sempat ngeluarin handphone ya sempat ngerekam lah. Walaupun itu sambil ketakutan sebenarnya di situ ya. Sambil ketakutan, cuman ya kayak gitulah, mereka sudah maksudnya hal yang seperti itu mereka sudah pasti yakinkan bahwa itu akan terjadi.
yang seperti itu karena sudah sering didengarkan bahwa di dalam itu ada seperti ini, dan akhirnya mereka betul-betul mengalami. Nah, mungkin mereka yang punya iman yang kuat ya tinggal daripada kehujanan yang memang tengah malam dan hujan deras banget. Ya mereka tetap tinggal, yang penting mereka ya enggak diganggu. Betul. Jadi ya berteduh bareng tadi ya. Yang enggak ganggu. Berteduh bareng dengan Wow, keren sekali. Mungkin kalau saya udah gemeteran di situ, Mbak, itu udah nggak karu-karuan saya. Betul. Jadi bukan cuman suara-suara aneh, tapi juga benar sempat menampakkan diri kayak gitu ya. Cukup keren sekali. Dan kebetulan Mbak juga ikut berteduh hari itu di situ ya. Nah, kebetulan saya nggak berteduh karena kan itu kalau malam kita nggak, kalau perempuan kan nggak masuk ke area tambang yang ya untuk bukan batbaranya saat itu. Kita itu kan aku bagian kantornya aja. Oh, sempat melihat rekamannya aja ya. Rekamannya aja yang aku lihat. Mungkin Mbak Rara, untuk Mbak Rara kok bisa kuat atau mentalnya itu nggak down atau slow aja melihat seperti itu tuh karena nggak tahu atau memang Mbak Rara ini pemberani atau memang punya penangkal atau jampi-jampi atau bacaan atau gimana, Mbak? Mungkin rekan-rekan ada yang ingin tahu biar nanti kalau menghadapi rasa takut atau bagaimana gitu ada masukan mungkin atau kalau ada jampe-jampe nggak punya jampe-jampe. Kalau masalah takut ya pasti takut. Kalau masalah ini pemberani, saya juga bukan pemberani banget, cuman yang saya ingat satu, dia itu sama-sama ciptaan Allah loh. Cuma yang membedakan kita sempurna karena dia cuman bisa dilihat sama orang-orang yang tertentu saja. Betul Mbak Rara. Oke. Ya saya akui Mbak Rara cukup hebat dan berani. Mungkin kalau saya juga udah jungkir balik teman-teman, karena gimana lagi ya, soalnya itu si Kunti itu pasti rata-rata bajunya putih dan kucel begitu dan dengan wajah nggak jelas dan suaranya ultrasonic stereo ya. Oke Mbak Rara, terima kasih banyak atas paparannya. Jadi untuk menanggulangi hantu ini masih misteri ya, belum bisa. Kalau memang tempatnya horor ya kudu kita yang hati-hati tentunya Mbak Rara. Ya, itu kan tergantung dari orangnya masing-masing yang gimana nanggapinnya seperti itu. Ya kalau masalah takut ya sama-sama kita juga takut. Tapi masalahnya kita ini mau gimana juga tetap bakalan sudah terjadi seperti itu. Betul sekali. Oke. Jadi setelah itu Mbak Rara ya udah terbiasa, terus kemudian Mbak Rara intinya kan tidak ya, jadi makanya kalau selama kita tidak mengganggu dia juga bakalan nggak mengganggu, walaupun menampakkan wujudnya seperti apa. Kalau kita biasa aja nggak memperlihatkan ketakutan kita, mungkin nggak bakalan mengganggu. Oke Mbak Rara, terima kasih banyak atas paparan Mbak Rara. Selain memotif, menghibur, juga cukup menegangkan dan bikin bulu kuduk merinding. Tapi yang paling seru ketika berteduh bareng. Oh mungkin dia takut basah juga Mbak Rara ya, soalnya kalau pas musim hujan mungkin. Oke. Dia juga takut juga di atas pohon itu. Oke. Sangat lucu, menarik dan menegangkan teman-teman pemirsa semua. Oke, jadi mungkin durasi video ini terlalu panjang. Terima kasih banyak Mbak Rara atas paparan Mbak Rara, dan jangan lupa juga, bantu channel ini subscribe-nya dan like, komen, silahkan typing dan lain sebagainya di bawah agar channel ini bisa berkembang dan masih di kisah nyata tentunya. Bukankah begitu saudaraku Mbak Rara? Ya betul, jangan lupa subscribe, komen, dan ingat loncengnya. Oke, terutama ini para calon artis ya, terutama Mbak Rara. Soalnya kalau saya ini kayaknya kayak teman-teman bilang suruh di bagian pawang hujan, padahal saya sendiri sering kehujanan Mbak. Jadi ini agak kurang logis juga.
Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Salam sejahtera, sehat selalu, dan sukses tentunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.